Halo semuanya, selamat datang di podcast Pomimi. Pojok makan membahas informasi nutrisi terkini. Ya, tentunya ini di mana podcast yang akan membahas atau kita ngobrol santai tentang kesehatan, nutrisi dan sains. Tentunya dengan cara yang seru dan mudah dipahami ya teman-teman. Saya guestnya. Nama saya Daniel. Hari ini kita akan ngebahas topik yang super menarik. Jadi topiknya hari ini adalah apakah gen menentukan diet terbaikmu? Nah, teman-teman pasti pernah dengar istilah diet yang cocok untuk semua orang. Eh, tapi apakah benar begitu ya? Atau sebenarnya setiap orang punya pola makan ideal yang berbeda berdasarkan gen mereka gitu. Nah, untuk ngobrolin hal ini lebih dalam, saya sudah mengundang seorang pakar di bidang nutrisi dan genetika, yaitu Mas Indra Hardi Trianda. Halo, Mas Indra, gimana kabarnya? Halo Mas Dani, baik, kabar baik kok. Oke. Terima kasih banyak loh sudah diundang di sini. Iya, sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, ini Mas Indra adalah seorang nutrisionis aktif di Puskesmas Tambayoli, Morowali, Sulawesi Tengah ya, teman-teman ya. Status Ya. pernikahannya gimana nih Mas? Ada follower nanya nih, udah nikah belum? Kebetulan sampai saat ini masih sendiri sih Mas Dani. Catat guys, nanti di follow Instagramnya ya, @Indra Hardi Trianda. Oke. Lanjut aja Mas, kita bahas topiknya. Tapi Oke, sebelum kita lebih jauh, untuk mengantar nutrigenomik itu apa sih Mas? Boleh dijelasin dulu nggak sih? nutrigenomik ya. Oke, jadi secara sederhananya nih Mas Daniel ya, nutrigenomik itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana makanan dan zat gizi yang kita konsumsi bisa mempengaruhi ekspresi dari gen kita. Jadi, setiap orang itu punya variasi genetik yang bisa membuat respon tubuh terhadap makanan itu berbeda-beda, Mas Daniel. Mhm. Misalnya nih, ada orang yang kalau minum kopi sedikit aja tuh langsung deg-degan. Sementara orang yang lain bisa minum sampai 3 gelas kopi tanpa masalah. Nah, itu karena mereka punya perbedaan di gen CYP1A2. Gen CYP1A2. Nah, gen tersebutlah yang mengatur metabolisme dari kafein. Hmm, kayaknya saya juga salah satu orang seperti itu ya. Jadi kayak minum americano kayaknya nggak nyampe satu shot gitu loh Mas. Setengah paling ya, udah deg-degan tapi temen, ya ampun sampai 2 shot dia kuat banget gitu ya. Jadi mungkin Nah, ini itu. oh iya, jadi mungkin ini akan ngejelasin bahwa sama nggak sih kayak ada orang yang gampang gemuk walaupun makannya dikit kali ya. Mungkin teman-teman juga di rumah ada yang makannya dikit tapi kok cepet gemuk. Atau ada juga yang makannya banyak tapi kok kurus aja gitu. Kan bikin kesel gitu ya orang-orang kayak gitu ya. Bisa dijelasin nggak Mas Indra? Nah, itu pernyataan yang benar juga Mas Daniel ya. Karena saya juga salah satu orang yang kalau walaupun makan banyak tuh tapi tetap gini-gini aja badan saya. Nggak nambah berat badannya. Hal tersebut karena ada faktor yang mempengaruhi metabolisme yaitu gen. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Misalnya nih, ada gen yang membuat seseorang lebih efisien dalam membakar lemak, sementara yang lain mungkin lebih cenderung menyimpan energi sebagai cadangannya. Menarik banget Mas, menarik banget. Mas, mungkin Mas Indra bisa kasih contoh lain tentang makanan. Ini kita lompat bahasan baru ya. Makanan yang reaksinya berbeda setiap orang gitu kayak faktor genetik. Misalnya si A makan ini begini, si B makan ini begini gitu. Mungkin bisa Mas Indra jelasin lebih lanjut tuh? Oh, ada. Contohnya. Ada. Ada kalau contoh paling yang familiar di kita tuh tentang intoleransi laktosa. Mas Daniel pernah dengar nggak tuh intoleransi laktosa? Pernah tuh, pernah Mas, pernah. Nah, jadi sebagian besar orang Asia tuh memiliki varian gen LCT yang menyebabkan tubuh mereka tuh berhenti memproduksi enzim laktase setelah masa anak-anak. Makanya mereka tuh sulit untuk mencerna susu. Sebaliknya, orang Eropa Utara tuh cenderung punya varian gen yang mungkin mereka tetap toleran terhadap susu bahkan sampai seumur hidup mereka, Mas Daniel. Hmm.
Jadi mungkin gini ya, kalau orang sering sakit perut setelah minum susu, itu faktor genetik bisa bener gitu. Bisa banget Mas Daniel ya, meskipun ya orang sakit perut tuh kalau minum susu karena susunya basi juga kan bisa ya. Oh, iya iya iya. Tapi emang benar tuh, karena ada gen yang mempengaruhi bagaimana tubuh kita menyerap dari enzim laktase tersebut. Nah, contoh lainnya tuh ada pada gen yang mempengaruhi bagaimana tubuh kita menyerap vitamin D, Mas Daniel. Jadi Hmm. ada orang yang tetap kekurangan vitamin D tuh, walaupun sering terpapar sinar matahari, karena tubuhnya kurang efisien dalam mengubah sinar matahari menjadi bentuk aktif dari vitamin D. Jadi lagi-lagi semua itu kembali lagi ke faktor gen itu tadi. Oh, baik baik, makasih Mas Indra infonya. Nah, selama tadi kita ngobrol ya, baru sebentar, ya ampun pertanyaan udah ada nih dari para pendengar kita ya. Ternyata mereka udah banyak nanya. Nih aku akan bacain beberapa pertanyaan ya, Mas Indra ya. Teman-teman ya, teman-teman yang beruntung, pertanyaannya akan saya bacakan. Bisa tebak deh ya, ada hubungannya sama gen atau enggak nih. Mana tahu ada yang nanya nyempil-nyempil tadi, nanya jodoh gitu ya. Aduh, apa sih? Lanjut aja nih, pertanyaan pertama dari Mbak Ratna Sartika dari Harapan Indah Bekasi. Mas Indra, apakah benar ada orang yang lebih sensitif terhadap rasa pahit brokoli dibanding yang lain? Ini pertanyaannya spesifik banget ya. Apa mungkin anaknya Ibu Ratna atau Bu Ratnanya sendiri ya ngerasain brokoli? Kan ibu-ibu biasanya susah banget gitu ya Mas ngajakin anaknya makan sayur apa pahitnya. Emang ada pengaruh gen nggak sih ini Mas Indra? Nah, benar. Pertanyaan dari Bu siapa tadi? Bu Ratna ya, Ya. dari Bekasi. Nah, benar Bu Ratna. Jadi hal tersebut dipengaruhi oleh gen TAS2R38 yang mengontrol reseptor rasa pahit. Jadi bukan hanya rasa pahit dari brokoli, biasa emang kebanyakan sih dari sayur-sayur aja, contoh seperti sayur pare gitu, sayur bunga pepaya gitu kan, ada rasa pahitnya. Jadi itu semua dikontrol oleh gen TAS2R38. Seperti itu. Baik Mas Indra, terima kasih. Ada pertanyaan lain nih. Ini dari Abang Fahri. Abang Fahri dari Bekasi Timur. Saya lagi membentuk massa otot, Mas Indra. Saya kebingungan terkait produk yang harus saya konsumsi. Kalau teman-teman menyarankan sih konsumsi atau mengubah pola makan jadi diet tinggi protein. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang bisa diet tinggi protein dengan hasil yang sama, Mas Indra? Itu yang ditanyain sama Abang Fahri dari Bekasi Timur. Wah, orang Bekasi lagi nih. Ya, Bekasi menyala, Abangku. Mantap. Iya, untuk pertanyaan itu jawabannya adalah tidak ya, karena nggak semua orang tuh yang dia tinggi protein bisa hasilnya sama tiap orangnya. Karena ada lagi-lagi ada gen yang berpengaruh di dalamnya, yaitu gen FTO yang mempengaruhi saat mengonsumsi protein tinggi. Jadi tiap orang tuh bakal berbeda-beda tuh hasilnya. Oke, seperti itu. Fahri. Ya. Maka Mas Fahri semoga menjawab ya. Sukses bodybuildingnya. Semoga tercapai sesuai yang diinginkan ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Luna Maya. Mbak Luna Maya di Menteng, Jakarta Pusat, Mas. Waduh. Beliau mau nanya ini Luna Maya artis bukan ya? Kalau artis luar biasa lah podcast kita, Mas. Apakah setiap orang harus menghindari gluten, Mas Indra? Kayaknya emang dia lagi diet gluten kali ya kemarin di postingannya Instagram ya. Silakan dijawab Mas Indra. Oke, buat Mbak Luna Maya. Mbak Luna Maya, artis ya. Kayaknya artis Mas. Apakah setiap orang harus menghindari gluten gitu ya? Jawabannya tuh enggak ya. Karena hanya orang dengan varian gen tertentu yang terkait dengan penyakit celiak yang memang harus benar-benar menghindari gluten sepenuhnya. Nah, makanya tuh biasa ada produk-produk makanan biasanya tuh yang dijual di pasaran, di kemasannya tuh ada tertera tulisan free gluten atau bebas gluten.
gitu. Jadi memang produk-produk itu ditujukan untuk mereka yang memiliki penyakit celiak. Kalau mereka yang nggak memiliki penyakit celiak sih ya bebas sih untuk mengonsumsi makanan yang mengandung gluten. Oh, oke. Ini spesifik banget nih buat Mbak Luna Maya ya. Tapi mungkin teman-teman pendengar juga agak bingung. Penyakit celiak itu apa ya? Penyakit celiak ini penyakit autoimun kronis yang dipicu oleh konsumsi gluten. Makanya mungkin beliau tadi bertanya seperti itu ya. Jadi ada protein yang terdapat dalam gandum, gandum hitam, jelai. Itu ada resiko yang menyebabkan kerusakan usus halus serta gangguan penyerapan nutrisi seperti gitu teman-teman. Intinya sih kaitannya sama kekebalan tubuh. Seperti itu. Jadi jangan bingung ya. Kayaknya dari tadi pertanyaannya langsung nembak-nembak spesifik, nggak mau rugi banget pendengar kita nih Mas Indra ya, luar biasa. Oke, teman-teman, kita masuk di segmen yang keempat nih. Temanya atau sub bahasan segmennya ini bagaimana menyesuaikan diet dengan gen. Mungkin ya, kan Mas Indra ahli gizi itu saya harus ngapain, saya harus bagaimana, seperti itu. Pertanyaannya, yang sesuai tema podcast kita hari ini adalah kalau kita ingin tahu diet terbaik kita berdasarkan gen, itu gimana caranya Mas Indra? Waduh, pertanyaannya rada berat buat dijawab. Tapi sebenarnya saat ini sudah ada tes DNA nutrigenomik yang bisa memberikan informasi tentang bagaimana tubuh kita nih merespon berbagai jenis makanan. Nah, tapi kalau emang kita belum bisa untuk tes DNA, kita bisa mulai dengan mendengarkan sinyal tubuh. Nah, maksudnya apa sih mendengarkan sinyal tubuh tuh? Jadi bagaimana kita memperhatikan tubuh bereaksi terhadap makanan tertentu. Dan coba deh sesuaikan pola makan kita berdasarkan reaksi-reaksi tersebut. Jadi itu bisa memberikan diet terbaik buat kita. Seperti itu Mas Daniel. Jadi Mas Indra intinya walaupun gen punya pengaruh, tapi kita tetap harus perhatiin pola makan dan gaya hidup gitu kali ya Mas Indra ya. Nah, benar banget tuh Mas Daniel. Gen emang faktor yang paling penting ya, tapi pola makan sehat dan gaya hidup itu tentu yang paling utama juga. Harus diimbangi gitu. Oke, seru banget nih obrolan hari ini ya teman-teman. Kita harus bilang dulu makasih banget buat Mas Indra. You are the best, terbaik atas bahasannya. Terima kasih banyak juga Mas Daniel sudah boleh. Makasih udah mau berbagi ilmu ya Mas Indra. Sama-sama. Nah teman-teman ya, buat kalian yang penasaran lebih lanjut, itu bisa cek info di YouTube kita di podcast Pojok Mimi. Jangan lupa di follow, di subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video-video terbaru yang kami upload ya. Kalau ada pertanyaan lanjut boleh DM IG-nya Mas Indra tadi @indra_herditrianda atau DM ini di bawah ini ke tim kita. Dan sampai jumpa nanti di episode podcast kami berikutnya. Stay tune. Bye bye. Makasih Mas Indra. Sama-sama Mas Daniel.